dari kelompok Islam akan memaparkan materi kami yang berjudul Demokrasi Indonesia. Pengertian demokrasi Indonesia. Demokrasi Indonesia adalah sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan melalui perwakilan yang dipilih secara langsung dalam pemilu. Demokrasi ini didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan musyawarah, keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia, serta menjunjung tinggi prinsip negara hukum dan pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sekarang kita masuk ke dalam fungsi-fungsi demokrasi Indonesia. Yang pertama adalah perwakilan. Rakyat memilih wakil mereka di lembaga legislatif untuk membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan. Yang kedua adalah pengawasan. Memberi kesempatan kepada rakyat dan lembaga legislatif untuk mengawasi dan mengendalikan kinerja pemerintah. Yang terakhir adalah partisipasi, mendorong keterlibatan aktif rakyat dalam proses politik melalui pemilihan umum ataupun musyawarah. Perlindungan hak. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan individu bagi setiap warganya. Melalui konstitusi, hak-hak dasar seperti hak hidup, hak mendapatkan pendidikan, hak atas kebebasan berpendapat dan berorganisasi, serta hak untuk memeluk agama dijamin tanpa diskriminasi. Perlindungan ini diperkuat oleh berbagai undang-undang dan lembaga independen yang bertugas memastikan setiap warga negara tanpa memandang latar belakang, status sosial, atau keyakinan dapat menikmati hak-hak ini secara utuh. Negara juga menegakkan perlindungan hukum bagi kelompok rentan, termasuk perempuan, anak-anak, serta kelompok minoritas, agar hak mereka tidak hanya diakui, tetapi juga terlindungi dari segala bentuk pelanggaran. Kemudian berikutnya ada penyelesaian sengketa. Negara menyediakan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa hukum yang bertujuan untuk menjaga keadilan, ketertiban, dan perdamaian dalam masyarakat. Proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui peradilan yang berfungsi menangani kasus-kasus pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Semua mekanisme ini dirancang agar keputusan dapat diambil secara objektif dan transparan. Baik, selanjutnya kita masuk ke peran demokrasi Indonesia. Demokrasi Indonesia terdapat beberapa peran, yaitu yang pertama, mengatur pemerintahan. Mengatur pemerintahan, menyusun dan menjalankan sistem pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat. Dan yang kedua, mewakili rakyat. Mewakili rakyat memastikan bahwa keputusan dan kebijakan pemerintah mencerminkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Dan yang ketiga, mengawasi pemerintah. Mengawasi pemerintah memberikan mekanisme untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Peran demokrasi Indonesia yang keempat adalah melindungi hak, menjamin hak asasi manusia dan kebebasan individu melalui peraturan dan undang-undang. Yang kelima, mendorong partisipasi, mengajak rakyat untuk aktif terlibat dalam proses politik dan pengambilan keputusan melalui pemilu dan musyawarah. Adalah struktur demokrasi Indonesia. Yang pertama adalah lembaga eksekutif yang terdiri dari presiden dan wakil presiden yang menjalankan pemerintahan. Kedua, lembaga legislatif, DPR dan DPD membuat undang-undang dan mengawasi pemerintahan. Yang ketiga adalah yudikatif atau lembaga yudikatif, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menegakkan hukum dan keadilan. Dan yang keempat, lembaga penyelenggara pemilu atau KPU menyelenggarakan pemilu yang bebas dan adil. Dan yang terakhir adalah pemerintah daerah, yaitu gubernur, bupati atau wali kota, dan DPRD yang mengelola pemerintahan di daerah. Macam-macam demokrasi di Indonesia. Yang pertama, demokrasi parlementer, sistem di mana kekuasaan eksekutif atau pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif. Dalam sistem ini, parlemen memiliki wewenang untuk memilih dan memberhentikan perdana menteri serta mempengaruhi kebijakan pemerintah. Di Indonesia sendiri, sistem ini berperan dalam masa awal kemerdekaan dan sistem konstitusi 1945 saat masih berlaku. Yang kedua,
demokrasi terpimpin, dikenalkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1959 sampai 1965. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif berada di tangan Presiden yang berperan sebagai pemimpin utama dengan kekuasaan luas, sementara lembaga legislatif DPR memiliki peran terbatas. Demokrasi ini menekankan stabilitas politik dan penyatuan bangsa, tetapi mempengaruhi peran aktif rakyat dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, demokrasi Pancasila. Sistem demokrasi yang berlandaskan pada Pancasila sebagai ideologi negara. Demokrasi ini menekankan musyawarah untuk mufakat, keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia. Demokrasi Pancasila merupakan sistem yang diadopsi sejak awal kemerdekaan dan terus berlaku hingga saat ini sebagai dasar ideologi dan filosofi negara Indonesia. Yang keempat, demokrasi reformasi. Dimulai setelah jatuhnya Orde Baru pada tahun 1968, menandai transisi menuju sistem pemerintahan yang lebih demokratif. Sistem pemerintahan demokratif reformasi mencakup reformasi dalam berbagai aspek pemerintahan, seperti penguatan lembaga-lembaga demokrasi, desentralisasi kekuasaan, dan peningkatan transparansi, serta akuntabilitas pemerintahan. Sistem ini bertujuan untuk memperbaiki penyelenggaraan demokrasi dan melibatkan lebih banyak partisipasi rakyat. 1. Demokrasi Pancasila. Berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang menekankan musyawarah untuk mufakat, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat. 2. Demokrasi langsung. Rakyat secara langsung memilih presiden, wakil presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah melalui pemilu. 3. Demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakil-wakil mereka di lembaga legislatif, DPR, DPD, dan DPRD yang akan membuat undang-undang dan mengawasi pemerintahan. Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Lemina Mirin dari jurusan Sastra Indonesia. MK Kewargaan Negaraan. Judul materi adalah Demokrasi di Indonesia. Prinsip demokrasi di Indonesia mencakup beberapa aspek penting yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintah. Berikut adalah beberapa prinsip utama demokrasi di Indonesia. 1. Kedaulatan rakyat. Pemerintah Indonesia berdasarkan kedaulatan rakyat, yang berarti bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Hal ini tercermin dalam pemilihan umum yang bebas dan adil, di mana rakyat memilih wakil-wakil mereka. Yang kedua adalah negara hukum. Indonesia menganut prinsip negara hukum, yang berarti bahwa segala tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum. Tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum, termasuk pemerintah. Yang ketiga adalah pembagian kekuasaan. Kekuasaan di Indonesia bagi menjadi 3 cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penumpukan kekuasaan pada satu pihak. Yang keempat adalah perlindungan hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Demokrasi di Indonesia menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, dan kebebasan agama. Jadi itulah dari kami di kelompok 8. Terima kasih. 5. Keputusan berdasarkan musyawarah. Pengambilan keputusan terutama dalam masyarakat atau kelompok dilakukan melalui proses musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 6. Keterbukaan dan transparansi. Dalam menjalankan pemerintahan, keterbukaan dan transparansi menjadi prinsip penting agar rakyat dapat mengawasi jalannya pemerintahan dan mencegah terjadinya korupsi. 7. Keadilan sosial. Demokrasi di Indonesia juga menekankan pentingnya keadilan sosial.
di mana pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan semua lapisan masyarakat. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bernegara di Indonesia, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kesimpulan, demokrasi Indonesia adalah sistem pemerintahan yang berlandaskan kedaulatan rakyat, di mana kekuasaan dijalankan oleh pemerintah yang dipilih melalui pemilu yang bebas dan adil. Prinsip-prinsip yang seperti kedaulatan rakyat, negara hukum, pembagian kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia, serta keadilan sosial menjadi dasar bagi pelaksanaan demokrasi ini. Demokrasi di Indonesia menekankan musyawarah dan mufakat sebagai cara pengambilan keputusan yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.